duduk nih. Duduk. Iya, boleh. Pak Haji ya. Ah, udah ada nih satu. Satu lagi Pak Haji. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, musiknya kencang, suaranya pelan. Yang jawab salam insyaallah rezekinya berlimpah. Yang jawab salam insyaallah hidupnya lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan gak terpaksa jawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya muliakan guru saya Kiai Najib Sahrowardi, yang insyaallah beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dan dilimpahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cipondoh yang diwakili Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun bisa jadi kadang-kadang kita kurang pandai mensyukurinya. Mudah-mudahan hadir di tempat ini dalam rangka kita sama-sama mengenal lebih jauh siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan hadir di majelis yang paling mulia ini, rahmat Allah berikan kepada kita, syafaat diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Nabi yang sudah membuktikan ajaran Allah yang dapat menyelamatkan setiap diri manusia. Nabi yang sudah membuktikan kenikmatan dalam menjalani segala apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan kita ini sebagai umatnya, walaupun banyak kurangnya, kurang segala-galanya bisa jadi, tapi mudah-mudahan dengan sama-sama berusaha memperingati malam ini, mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah lapangkan dada kita untuk menerima segala kebaikan-kebaikan yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bu, dengerin Bu ya. Biasanya ibu kalau kiai ngomong, dia ngomong juga. Ya, dengerin udah ya. Malam ini kenikmatan kita pertama adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang tidak bisa diukur. Cuma bisa jadi seberapa kita memahami Nabi kita yang paling mulia, Nabi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia yang terbaik, Nabi kita yang harus kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Bisa jadi kita sudah banyak melupakannya. Ibu kenal Nabi, ibu kenal Nabi Muhammad, kenal? Kenal nggak? Kenalan di mana? Nggak kenal. Ya. Tapi kita ini walaupun tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu seperti apa sosok yang sebenarnya secara fisik, kita meyakini Nabi kita inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil kiamah, yang akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita mencintainya dan meyakininya kalau beliau itu adalah Nabi Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalahnya kenal nabinya jangan-jangan pas maulid doang. Ingatnya pas kalau ada maulid. Biasanya yang rada rewel, yang nyumbangnya 2.500, rewel banget. Ustadz ceramahnya lama banget. Nungguin berkat dia belum dibagi-bagi. Ya. Malam ini kita diingatkan kembali bahwa kita ini umat Nabi Muhammad, tapi bisa jadi banyak meninggalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Betul nggak? Ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi kita banyak kita tinggalkan. Saya tanya nih, Bu, suami ibu kalau bangun pagi jam berapa? Pak, catat istrinya tuh Pak. Ya. Jadi kalau suaminya bangun jam 6, kata ayam masih bagusan gua. Betul? Makanya besok berarti ibu tidurnya ibu, suami sama ayam bertiga dah. Karena memang kita ini mengaku umat Nabi Muhammad, tapi cara bangun aja belum paham. Bangun tidur jam berapa? Padahal kita ngaku umat Nabi Muhammad. Tadi contohnya bangun jam 6 itu baru jawab satu orang Pak RW. Ya, Pak RT. Itu baru satu orang yang jawab. Kalau setengah RT berapa orang itu? Inilah yang menjadikan hidup kita ini tidak menikmati hidup yang sebenarnya. Hidup kita ini hidup yang tidak punya nilai. Karena kita mengikuti kemauan sendiri. Pak, kalau bangun jam berapa? Ya, sewaya-wayanya aja Pak Ustadz. Ya udah. Padahal ayam itu kalau bangunnya disiplin. Ada ayam yang bangunnya jam 6? Enggak ada. Berarti bagusan ayam bagusan yang bangun jam 6. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan malam ini kita dihadiri oleh Bapak Kiai Najib Sahrowardi, dihadiri oleh Bapak Camat yang wakili dan Pak Lurah. Saya jarang kalau ada maulid Pak Lurah datang, jarang. Ini Pak Lurah datang ini.
Ada apa nih Pak Lurah datang? Ya. Mudah-mudahan Maulid ini bukan sekedar acara kumpul bareng, makan bareng, minum bareng. Tapi memang hadir di tempat ini kita berusaha untuk sama-sama mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Pak Lurah bilang supaya anak kita ini dititipkan ke pesantren. Di sini banyak pesantren sudah. Ya, emang kenapa harus dipesantrenin Pak Lurah? Kan gitu. Karena memang suasana kehidupan masyarakat kita ini sudah terlalu berat. Sulit kita mendidik di rumah. Ibunya main HP. Bapaknya mancing. Iya, begitu. Anaknya milih main HP atau mancing. Akhirnya anaknya main motor listrik. Udah. Ini kondisi yang ada pada masyarakat kita seperti ini. Fasilitas hidup sudah luar biasa. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati hidup ini, Masya Allah. Padahal kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini bukan akhirnya menjadikan anak kita menjadi mentalnya pada loyo. Demennya main anaknya. Bapaknya demennya, kata ibu bukan kata saya. Akhirnya kadang-kadang di majelis ilmu tidak sebanyak yang mancing di pinggir rawa. Maka Bapak Ibu sekalian, ini betul-betul harus menjadi keprihatinan kita. Kita harus menyadari suasana kehidupan di masyarakat kita ini seperti kita sudah tidak bisa mengendalikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada majelis taklim. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin ada pengajian, hadir apa enggak? Yang hadir, yang enggak banyak. Ya. Tapi malam ini alhamdulillah. Ini Bapak Kiai Saruwardi, alhamdulillah Masjid Kuba ini bersama masyarakat sekitar Masjid Kuba mengadakan taklim bersama. Masya Allah. Ini suasana begini mungkin Pak Lurah bisa disampaikan sama masjid-masjid lain. Karena memang maaf masyarakat komplek atau masyarakat perumahan ini bisa jadi orang yang sekitar kampung ini nggak enak sama mereka. Akhirnya alhamdulillah warga Royal 2 Masjid Kuba sama-sama mengajak mau masuk surga. Ngajak ngaji itu maksudnya apa? Ngajak masuk surga. Kalau ngaji aja mah kadang-kadang ditanya juga, tadi Ustaz Mamun jelasin apa? Orang gua tidur. Hadirnya ke majelis ilmu itu lebih penting. Soal ilmunya dapat atau enggak nomor 77. Tapi insya Allah kopinya dapat. Ya. Kuehnya dapat. Memang begitu. Kita ini dianjurkan hudur ila majlisil ilmi. Hadir. Soal kalau udah hadir rada puyang-puyang dikit, cari pojokan yang rada enak. Insya Allah. Bayangin kalau hadir saja nggak mau, apa yang akan dapat? Ya Bu, makanya pokoknya kalau sudah ada undangan atau informasi ada pengajian malam apa? Malam Sabtu. Sudah, nggak usah banyak alasan. Saya capek Ustaz dari pagi kerja. Saya capek Ustaz dari pagi cari duit.
udah nggak ada alasan, duduk datang. Insya Allah keberkahan Allah akan berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan kalau datang ke majelis ilmu aja kita nggak mau datang? Betul? Sekarang saya tanya, nyari duit sama nyari pahala gampangan mana? Hah? Pak, nyari duit sama cari pahala gampangan mana? Gampangan nyari pahala. Kalau nyari duit jangan-jangan juga duitnya duit haram lagi yang didapat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya kesibukan bapak-bapak dalam menjalani hidup bisa jadi banyak ngurusin dunia. Siapkan waktu untuk hadir ke majelis ilmu. Setuju? Setuju? Nah, insya Allah nanti kalau sering ngajinya, mudah-mudahan nanti Pak Camat mengirimkan door prize-nya. Kalau sering ngajinya, mudah-mudahan Pak Lurah ngirim door prize-nya. Setuju? Tuh, kalau udah urusan dunia udah demen banget dah. Ya. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang keadaan hidup kita menjadi tidak nyaman. Lebih kepada rasa takut menghadapi hidup ini. Ada banyak keresahan karena ajaran Nabi kita yang mulia banyak kita tinggalkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita bukan memperingati apa lahirnya. Lahirnya Nabi biasa-biasa saja. Bagusan juga lahirnya anak ibu, disesar, bayarnya mahal, betul? Nabi mati lahirnya di balai kalau bahasa kitanya. Enggak istimewa. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah nilai pengorbanannya dan perjuangannya. Jadi memperingati maulid yang kita sebut seperti ini adalah sebetulnya kita harus bisa memahami bagaimana pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan menghadapi segala hal yang diperintahkan oleh Allah dengan segala pengorbanannya tadi. Ini kita kadang-kadang lagi rame ngomongin Palestina. Ya Pak, Palestina diomongin, Bapak bangun subuh aja kagak sanggup. Hah? Coba bangun subuh dulu disiplin. Nikmati keberkahan bangun sebelum subuh. Doa yang kita mohonkan kepada Allah ketika sebelum subuh. Kita merasakan nikmat dekat dengan Allah sebelum subuh. Baru tuh kita bisa merasakan bagaimana perjuangan saudara kita di Palestina. Kalau sanggup belum subuh, belum sanggup mah nggak usah ngomongin Palestina dah. Ngabisin waktu. Terus gimana Ustadz? Karena perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan bangun subuh itu enak apa enggak bangun subuh? Pak, bangun subuh enak enggak? Enak enggak enak katanya Ustadz. Ya, pas bangun subuh ternyata ngantuk. Nah ini nih. Ini yang sebetulnya yang harus kita waspadai, terutama bapak-bapak. Pak, habis bapak katanya mau bangun, bininya mau dikelonin mulu asal subuh. Bohong. Ada yang saya tanya begitu, Ustaz. Saya kalau mau bangun subuh, bini saya ngelarang. Memang apa? Maunya dikelonin aja ntar. Siangan dikit begitu. Pak, Bapak milih bangun subuh apa ngelonin bini? Hah?
Bu, ibu mendingan bapaknya pergi ke masjid apa diklonin? Pergi ke masjid. Alhamdulillah. Ya. Ini memang kita hidup ini urusan subuh aja masih masalah. Ya. Kalau bangun subuh masih masalah, berarti hidup berikutnya akan selalu masalah. Karena pagi itu mengawali dengan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita sambut dengan segala kenikmatan, tapi masih ngiler. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Inilah yang hilang pada kita ketika kita cinta kepada Rasulullah, tapi bangun subuh aja nggak sanggup. Cinta apa lu? Cinta-cinta. Ya? Nah, coba mudah-mudahan. Insya Allah nanti Masjid Kuba subuh ini ramai ini insya Allah. Ya? Habis kata Ustadz kalau subuhnya nggak bangun insya Allah hidupnya sengsara. Coba ayam kalau nggak bangun jam 3 sengsara nggak dia? Ayam nih ayam. Ayam aja bangunnya jam 3 supaya dia menikmati hidup. Makanya kita seringkali kata orang tua, lu bangunnya siang rezekinya dipatok. Nah coba, bapak-bapak hadirin sekalian, bagaimana kita bisa menikmati hidup dengan segala kenikmatan yang ada. Awali aktivitas kita dengan bangun subuh. Insya Allah. Bu, emang ada suami yang kagak mau pergi ke masjid? Ada bu? Ada bu? Kalau gitu ibu anterin dah. Ya, terserah. Ya, kalau suami ibu nggak mau datang ke masjid di waktu subuh, ibu anterin. Ya, terserah. Ini sebetulnya menyelamatkan ibu. Karena ciri orang tidak berani bangun subuh itu insya Allah lebih sering bohongnya. Bu, suami ibu suka bohong nggak? Suka bohong? Suka bohong? Terus bangun subuh nggak? Ya pas namanya. Orang yang nggak bangun subuh itu dia akan banyak bohongnya. Coba buktikan. Para pembohong itu adalah jarang bangun subuh. Jarang sholat berjamaah subuh. Karena kata Rasulullah, orang yang gak bangun subuh sholat berjamaah itu orang munafik. Kalau orang munafik bohong apa enggak? Bohong apa enggak? Nah bu, jadi suami ibu bohong enggak apa-apa, emang kerjanya begitu. Ini serius Pak. Karena ajaran kita itu ajaran membentuk akhlak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, apa kata Rasul? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diuji seberapa akhlak kita taat kepada Allah dan Rasul. Diawali dengan bangun subuh. Ada tetangga saya bangunnya jam 3. Tukang uduk cuma itu mah. Kalau tukang uduk, tukang ketupat nggak kesiangan guys. Makanya ibu-ibu biar bangun subuh semua tuh jadi tukang uduk aja deh semua dah. Karena memang urusan dunia ini lebih kenceng, lebih cepat memicu kita untuk mudah taat kepada harta. Nah, jadi rahasia hidup yang sebetulnya tidak memberikan segala kenikmatan, kebaikan kepada kita di siang harinya, karena subuh waktu yang terbaik tidak kita nikmati. Itu waktu yang terbaik.
Waktu yang kita jadikan sebagai awal. Karena nanti setelah kita menyelesaikan sholat subuh, kita akan melakukan aktivitas sesuai dengan profesinya. Dia sebagai camat, dia berpikir, berdoa, mudah-mudahan nanti ketika datang ke kantor mendapatkan kemudahan dari segala urusan yang dihadapi oleh warganya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, banyak masalah yang saya hadapi, kata Pak Camat ini. Dan sudah tentu masalah yang saya hadapi tidak mungkin saya bisa selesaikan sendiri, kecuali hanya Engkau yang memberikan kemudahan. Itu doanya kalau subuh mantap. Ya, kalau Pak Camat bangun jam 6, Masya Allah. Ini Pak Camatnya kan kagak ada, kalau ada kagak berani saya ngomong ini. Pak Camatnya kagak ada sih. Tapi nanti dibilang wakilnya enggak apa-apa. Maksud saya memimpin manusia banyak. Dan Rasulullah adalah pemimpin umat yang banyak. Dengan segala problem yang dihadapinya, semua bisa teratasi. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak menyandarkan kepada dirinya, tapi dia terus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seorang Nabi yang mendapatkan wahyu. Kalau kita seorang apa, lalu kita jauh dengan Allah, pasti yang kita pimpin tidak akan menjadi kebaikan. Bapak sebagai orang tua di rumah, ibu sebagai orang tua di rumah, pengen anaknya soleh dan soleha? Pengen? Bisa mendidik anak soleh dan soleha? Dari mana? Sekolah aja SD doang. Tapi kalau kita merasa kemampuan kita ini kurang, kemampuan kita lemah, tapi kita ingin anak kita soleh dan soleha, paling tidak doa kita rada kencengan. Tapi bangunnya jangan kesiangan. Ini waktu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Mengawali aktivitas untuk menghadapi apa yang akan terjadi nanti ketika kita beraktivitas. Seorang pedagang begitu bangun subuh, ya Allah, dia berdoa. Mudah-mudahan keberkahan dalam dagangnya, dalam usahanya. Dan begitu berikutnya. Makanya Rasulullah begitu sayang kepada umatnya. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu Nabi kita Masya Allah sayang betul sama kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku fi bukuriha, yaitu di pagi hari di waktu subuh itu. Yang berdoa siapa? Nabi. Nabi mendoakan umatnya agar mendapatkan keberkahan. Tapi umatnya kagak tahu diri, bangunnya pada siang mulu. Apa yang kita dapatkan? Doa Nabi kita nggak dapat. Apalagi kalau kita bangun subuh, Masya Allah, kita berdoa, Nabi berdoa, malaikat mendoakan kita, sempurna hidup kita. Kan ada orang hidupnya ngeluh mulu, susah mulu dari dulu hidupnya. Ya pantas, bangunnya kagak jelas, usahanya kagak jelas, bohongnya jelas. Betul? Nah, mudah-mudahan kita ingat kepada Nabi kita pada acara ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Karena memang banyak keistimewaan kebaikan yang sudah Nabi contohkan kepada kita, kita tinggalkan. Banyak kebaikan-kebaikan yang Nabi contohkan kepada kita, kita tidak pedulikan. Akhirnya bisa jadi bukan hanya urusan hidup yang kita tidak nikmati. Banyak yang Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Insya Allah duitnya tambah banyak.
Insya Allah segala fasilitas hidup tambah banyak, tapi tetap tidak menikmati karena kurang berkah. Nabi kita sayang betul kepada kita. Didoakanlah kita di pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka mudah-mudahan yang sering bangun subuh dan berjamaah di masjid, keberkahan Allah limpahkan. Alhamdulillah tadi kata Pak Lurah, kita punya apa namanya? Asrama haji. Asrama haji buat siapa? Yang buat pergi haji. Iya. Mau nggak haji gratis? Mau. Pak, mau haji gratis? Besok Bapak hadir ke Masjid Kuba. Hadir ke Masjid Kuba, sholat subuh berjamaah, lalu ikut taklim sampai suruk, sholat 2 rakaat, itu pahalanya haji dan umroh. Yang gratis aja ogah, apalagi yang bayar. Ini gratis nih, gratis tiap hari kalau Bapak sholat subuh berjamaah. Ya bapak-bapak, sholat subuh berjamaah ke masjid, kemudian ikut ta'lim, menunggu waktu syuruk, sholat 2 rakaat, itu pahalanya haji dan umroh. Gratis. Kata malaikat, lo gratis aja susah, apalagi bayar. Makanya kalau besok berangkat ke masjid, terus pulang dari masjid, bolak-balik terus ke Kuba, ngegerutu dikit, ngegerutu. Ya Allah, ngapa hajinya ke Kuba mulu ini? Boleh nggak? Ngomong sama Allah. Ngapa saya haji umrohnya ke Kuba mulu ini? Ya, kan yang namanya haji itu ke Makkah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan Engkau berikan kesempatan kepada saya sebagaimana orang lain sudah Engkau berikan kesempatan. Tunggu tuh terus. Insya Allah. Waktu itu kata Pak Lurah ngomong asrama haji. Ya Pak Lurah itu buat yang haji doang. Saya marahnya jangan-jangan haji. Utang aja belum beres-beres ini. Ya. Latih kita kepada Allah. Karena yang berangkat haji itu belum tentu dia punya duit dari dirinya. Betul? Makanya tadi yang gratis dulu dah. Ya. Caranya gimana yang gratis tadi? Ya. Subuh datang ke masjid, Masjid Kuba, ikut sholat berjamaah, lalu zikir atau ikut ta'lim, ya. Insya Allah lama-lama nanti haji beneran datang ke Masjidil Haram. Ya Pak, umur saya udah 60 tahun katanya ini. Kalau daftar haji, kalau nggak salah Tangerang 25 tahun lebih. Insya Allah keburu mati berarti. Daftar 60 tahun, nungguin 25 tahun. Jadi perangkatnya 85 tahun. Nyampe kagak tuh? Nah, sudah Pak. Ya, bismillah. Siapkan waktu untuk bangun sholat subuh berjamaah. Insya Allah haji umrahnya gratis. Inilah contoh yang terbaik yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Untuk mengawali aktivitas hidup kita dengan segala kebaikannya. Mulai dari waktu subuh. Apalagi bangunnya sebelum subuh. Ya Allah Ustaz, subuh aja berat apalagi bangun sebelum subuh. Itulah nilai yang akan kita dapatkan. Kalau bahasa yang lebih mengerikan lagi, ayam lebih mulia daripada ente kalau ente kesiangan bangun subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh manusia seperti kita. Nabi dalam perang pernah kalah enggak? Pernah kalah enggak?
Pernah, karena ada kesalahan dalam mengatur tata cara perang. Nabi dalam perang pernah menang karena memang disiapkan apa yang harus dijadikan sebagai persiapannya. Ini kadang-kadang kita pengen hidup enak, kerjanya dikit, duitnya banyak, nggak ada ceritanya. Kalau pengen duitnya banyak, kerjanya harus rajin. Emang nggak bisa usah duitnya banyak, kerjanya dikit? Bisa. Piara tuyul berarti. Hidup di dalam Islam itu Bapak hadirin sekalian jelas. Apa yang kita lakukan itulah yang kita dapatkan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau kebaikan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan kebaikan. Keburukan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan keburukan. Maka kalau sampai hari ini hidup rasanya susah mulu, ya, berat banget hidup ini, berarti ada yang konslet dalam menjalani hidup ini. Karena tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk nyusahin. Pak, Bapak memang yakin kalau Allah pernah nyusahin kita? Bapak sekarang kan susah Pak, susah apa senang sih Pak? Bu, Ibu susah apa senang Bu? Hah? Harus jelas hidup itu. Karena ajaran Islam itu menjadikan hidup ini senang. Nggak ada, masa Allah bikin hambanya susah? Nggak ada. Ini ada pengangguran nggak nih? Ada pengangguran nggak? Ada pengangguran? Masih makan nggak? Dari mana itu? Dari Allah masih diberikan. Itu pengangguran itu. Jadi kalau hidup ini kita tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita, ya hasilnya kayak begitu. Kita ini manusia. Ciri manusia itu bermanfaat dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita adalah apa yang Allah berikan kepada kita bukan hanya bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat orang lain. Pak, ada orang yang kena gusuran di negara sana no. Gusuran. Wah, dia beli rumah bagus, mobilnya bagus. Lama-lama mobilnya dijual. Udah gitu rumahnya dijual. Udah gitu akhirnya ngontrak lagi. Ada begitu di sini? Ada? Ada yang begitu? Pak Lurah ada yang begitu Pak Lurah? Ada. Buat dirinya saja apa yang Allah berikan gak bermanfaat, apalagi buat orang lain. Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malau biqada'i hawaijin nas. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka apa yang Allah berikan kepada orang itu bisa bermanfaat buat orang lain. Ada nggak orang kaya yang pelit? Yang mana? Ada orang diberikan harta banyak, pelitnya lebih banyak. Berarti kekayaannya itu tidak bermanfaat bagi dirinya, apalagi buat orang lain. Makanya alhamdulillah ini maulid ada pisang, ada jeruk, ada makanan banyak. Ya. Berarti ada yang nyumbang dong. Ada? Alhamdulillah. Tapi yang gak nyumbang biasanya ngarepin berakatnya banyak. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah itu kebaikan atau tidak? Buktikan. Apakah yang Allah berikan kepada kita itu bermanfaat gak buat orang lain?
Inilah yang dirasakan oleh Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini ketika diberikan nikmat banyak, ngeluhnya banyak. Apalagi merasa tidak diberikan. Padahal Allah sudah menyatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak bisa menghitungnya. Bu, ibu saya kasih HP yang berapa ibu demen HP? Harga yang berapa? Paling 2 juta. Itu mah murah. Iya mau saya beri nih, mau saya beli. Bayang berapa ibu maunya? Yang 20 juta mau? Baik. Saya kasih ibu yang 20 juta. Tapi kuping ibu nggak bisa dengar. Mending punya HP yang 20 juta atau mending kuping bisa dengar? Nah, Allah sudah memberikan kenikmatan kita bisa mendengar. Iya, daripada budek gitu ya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka panggilan-panggilan kebaikan dari Allah perhatikan. Jangan kita seperti orang budek. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Langkahkan kaki kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ini kadang-kadang demen dengerin HP, HP-nya pengen yang mahal. Enggak budeg, tapi begitu dengar adzan budeg. Betul begitu? Bahkan di HP pun suaranya adzan, dimatiin HP-nya. Kata HP budeg loh. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita jadikan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah kehidupan kita. Karena apa yang Rasulullah contohkan kepada kita itu kebaikan-kebaikan. Karena apa yang sudah Allah Rasulullah berikan kepada kita itu adalah untuk kita sebagai hambanya. Pastikan Allah tidak pernah nyusahin kita. Betul? Allah tidak pernah memberikan kesulitan kepada kita. Tapi kenapa saya susah Ustadz? Kenapa saya sulit? Karena kita tidak mengikuti apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Kembali kepada kita. Jelas perintah Allah dan Rasul. Bagaimana kita menjalani hidup ini. Agar hidup ini menjadi hidup yang nikmat, bahagia. Lakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Maka malam ini kita memperingati Maulid ini adalah memberikan satu kesadaran kepada kita. Bahwa kita sudah banyak meninggalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah ada tadi santunan anak yatim. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepada yang memberikannya dan anak-anak kita adalah anak-anak yang juga memberikan segala kebaikannya. Karena Nabi kita juga anak yatim. Mana anak yatimnya pada kemana tadi? Tidur ya? Ya enggak apa-apalah. Ya. Karena sekarang ini kalau sudah anak yatim kelihatannya hidup sengsara banget. Padahal contoh yang jelas Nabi kita itu adalah anak yatim. Tapi dia menghadapi kehidupan dengan segala apa yang dihadapinya. Dan ini biasanya kita lupa. Seolah-olah anak yatim kurang memberikan satu harapan. Ini kalau ada anak yatim satu di sini berarti bapaknya mana? Banyak bapaknya. Pak RT begitu ya? Pak RT bapaknya anak yatim. Masa ngurusin anak yatim 5-10 orang se-RT kagak sanggup? Medit semua apa satu RT itu?
Keberkahan akan ada kepada orang yang memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka bagus. Ini kita kan kadang-kadang ngakunya susah mulu. Ada apa, acara apa? Ini santunan anak yatim. Lu mah orang utang gua aja belum beres, begitu. Jadi yang diceritain susah mulu. Pak, Bu, kalau cerita susah langsung kepada Allah. Bangun jam 3, jam 2, insya Allah selesai. Jangan cerita sama Pak Lurah, kata lu gue juga sama. Ya, jangan. Apa Lurah mah senang, cerita senang, boleh. Apa Camat cerita senang. Ujungnya susah terserah dah. Awal-awalnya aja gitu. Jadi bagaimana kita bisa menikmati hidup dengan segala kenikmatan kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasul? Itu kuncinya. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hidup kita ini kan cuma dua, Pak, sebetulnya. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu doang. Kita juga kadang-kadang berlebihan. Yang diperintahkan gak dikerjain, yang dilarang kerjain. Jadi tambah berat beban kita ini. Coba sekarang pilih satu saja. Kalau itu perintah Allah, perintah Rasul, kerjakan. Kalau itu larangan, tinggalkan. Asyik dah tuh. Ini mah perintah ditinggalkan, larangan dikerjain. Nah, maka mudah-mudahan malam hari ini kita menikmati cinta kepada Rasulullah. Buktikan, minimal buktikan bangunnya subuh. Itu aja dulu. Ya, yang lain-lain insya Allah. Bapak pengen apa dari apa yang Bapak lakukan pada subuh itu, minta kepada Allah. Karena kalau subuh itu ketemu dengan malaikat yang dinas siang sama dinas malam. Pak, malaikat juga dinasnya ada yang siang, ada yang malam. Waktu subuh itu ganti. Makanya kalau orang bangun subuh, sholat subuh berjamaah, nanti dia lapor. Si fulan, loh dia ada tadi, gue juga ada. Berarti seolah-olah Bapak nggak pergi-pergi dari masjid. Karena malaikat malam dan malaikat siang nemuin Bapak di masjid. Kalau di pos ronda saya nggak tahu, ketemunya di masjid nih. Jadi ketika Bapak sholat subuh berjamaah, ketemu dengan dua malaikat tadi. Malaikat yang siang dan malaikat yang malam. Jangan ketemu malaikat maut dulu, jangan. Ya. Inilah yang menjadi hikmah kita pada malam hari ini. Kalau apa yang saya sampaikan Bapak bisa bangun subuh, apalagi sebelum subuh, insya Allah keberkahan akan Allah limpahkan kepada kita. Rezeki menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Dan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Ya Bu, udah apa belum? Ya. Kata ibu sampai jam 2. Ya boleh dah ibu jam 2 saya pulang. Saya kira ini Bapak dan sekalian, mudah-mudahan malam ini memberikan satu harapan kepada kita. Memang banyak kekeliruan kita dalam menjalani hidup. Memang kita banyak kesalahan dalam menata hidup. Paling tidak mengawali aktivitas kita, subuh kita tidak lakukan sebagai awal untuk beraktivitas. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, mau menikmati subuh yang terbaik. Dan insya Allah doa yang kata Nabi Muhammad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepada kita. Mohon maaf bila kurang berkenan. Insya Allah ketemu pada malam Sabtu yang lain, ya kan? Nah, insya Allah nanti tiap malam Sabtu 2 minggu sekali masih. Belum tiap malam Sabtu belum? Ya, masih bagus lah. Tiap insya Allah
Malam Sabtu 2 minggu sekali, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita, kesehatan, Allah lapangkan rezeki kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.